Gimana Pak Chandra? Bisa saya screen lagi? Sorry, sorry, sorry. Belum, belum. Sorry, sorry, sorry. Sebentar. Yang ini, Pak ya? Maaf belum muncul saya Nes. Nah ya betul. Nah di situ buat Belum ya? NIS. Udah. Sudah. Sekarang udah. Oke. Di situ buat NI. nama Sudah. database-nya. Kecil aja Nes. Pakai huruf kecil Ya. semua. Ya. Sudah, Nars. Oke, tinggal klik buat. Buat. Nah itu sudah ada nama database-nya. Kita buat nama tabelnya. Hmm. MD Ya. pasien misalkan. Master data pasien. Underscore pasien. Itu spasi gitu ya? Jangan pakai spasi, Nas. Kalau kita lagi bikin Oh, siap. tabel, fill, kolom, nggak boleh Hmm. pakai spasi. Tapi underscore boleh. Kalau mau Oh, siap. underscore. Oke, siap. Ya, tinggal klik buat Buat ya. 4 kolom. Berarti kita bikin 4 kolom ya. Oke. Oke. Kolom pertama ID. Kolom pertama ini ya. Ya, ID. ID. Sorry. Ah. Kemudian yang auto increment-nya diklik sebelah kanan, Nas. Ini. A- Sebelah kanan yang AI. Auto A. increment. I. Ya, kanan lagi. Terus, Kanan lagi ya. ya di Sorry. sebelah indeks. Ini. Ada checkbox di situ, klik checkboxnya. Bukan. Sorry. Yang indeks. Ini ya, ini ya. Nah, ya tuh. Bawahnya. Nah, itu. Oke. Oke, lanjut. Kolom kedua. Nomor rekam Mm-mm. medis, NRM. Ya. Kasih varchar. Jenis atau tipe datanya kita Jenis pilih ini ya. varchar. Oke. Panjangnya kasih 20. Kemudian nama depan. Kolom berikutnya. So- sorry, sorry Nars, putus-putus suaranya. Nggak, Oh ya, nggak kedengeran. Ah. ya lanjut. Kolom nomor tiganya. Nama depan. Oke. Ini ya. Ya, boleh. Varchar juga. Kasih nilainya 255. Supaya kalau ada orang namanya panjang, tetap bisa Hmm. ketampung. Kemudian nama Oke, belakang. siap. Varchar juga Varchar juga. 255. Oke. Nah, Ya. sampai di sini boleh langsung disimpan atau mau ditambahkan lagi kolomnya. Sekarang simpan aja dulu ya. Oke, siap. Simpan. Nah, kita Ya, sudah punya sudah.
Kita mau nambahkan lagi 3 kolom lagi. Tambahkan ketiknya Heeh. 3. Ya, Tambahkan 3. 3. Ganti jadi 3. Oke. Kirim. Kirim. Ini. Oke. Nah, tambahkan kolom selanjutnya, sek, tempat lahir, dan tanggal lahir. Tempat lahir. Garing aja gitu atau dan tanggal Eh, lahir langsung. Satu-satu, nggak boleh dua. Oh, sorry. Satu Oke. kolom, satu data. Tempat lahir. Berarti ini varchar lagi Varchar ya. juga, ya, varchar juga. Iya. Kasih aja 550. Tanggal Oh, lahir, siap. data, date. 550. Yang tanggal lahir ganti nes, jenisnya nes. Date, Oh, ya, oh, tanggal sorry, lahir. sorry, sorry. Itu sek berarti di situ. Oke. Yang di mana, Ners? Paling bawah, paling bawah. Ya, sek jenis Paling kelamin. bawah. Ya, SEC. S, Oh, sorry. Jenis X. kelamin. Oke. Varchar juga, Ya, kasih 20 aja. varchar Ya, 20 aja. 20. Oke, simpan ya. Oke, simpan. Siap. Oke. Oke, sip. Terima kasih, Ners. Terima kasih, Ah, Nes. Sudah share screen. Ada lagi satu orang lagi yang mau share screen? Oke. Kalau tidak ada, saya ulang sekali lagi ya. Jadi yang pertama adalah kita download dulu namanya aplikasinya Sampipi. Kemudian ini kita double klik dan install. Nanti setelah diinstal akan ada folder namanya Sampipi. Kita double klik, kemudian control panelnya double klik lagi. Nanti akan muncul seperti ini. Nih, Apache ini adalah server untuk aplikasinya. Kemudian MySQL itu server untuk database-nya. Tempat kita membuat atau menyimpan data-data. Tinggal kita start stop saja ini. Kalau ini berarti sudah start. Kalau mau stop tinggal kita klik stop aja. Untuk startnya kita tinggal pilih ya seperti itu aja. Kemudian kita lanjut ke browser. Nah, kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Kemudian kita pilih atau kita bikin ya. Kita buat dulu database-nya, klik servernya, klik database-nya, kemudian kita create NS2, kemudian kita membuat tabelnya, master data pasien, jumlah eh, jumlah kolom-kolomnya yang akan menyimpan data-data yang kita inginkan. Untuk ID kita pilih integer dengan auto increment yang tujuannya supaya eh, membuat nomor otomatis. Kemudian nomor rekam medis pasien parcar, value-nya 20, nama depan,
kasih 255. Nama belakang juga sama. Untuk seks jenis kelamin cukup 20 saja. Untuk tempat lahir dan tanggal lahir. Tanggal lahir kita kasih date, kemudian kita simpan. Untuk insert datanya, kita bisa pilih kolom insert. ID-nya karena kita memilih auto increment, jadi nggak perlu diisi. Kita isinya mulai dari nomor rekam medis, nama depan, nama belakang, tempat lahir, kemudian dan klik go. Oke, sampai di sini sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin. Silakan Bu. Kalau misalkan yang tadi ada insert-insertnya masuknya kemana tadi ya Pak? Oh, yang insert data ya Bu ya? Oke, Iya, coba saya ini oh, apa share screen boleh Bu. share Di, screen ya. di shoot. Yang ini Pak. Ya, Ibu pilih ke ini sudah di atas ada tambahkan Bu. Ya, tambahkan. Kita nyari insert ya. Ternyata tombolnya Hmm. tambahkan. Oh, Nah, itu. ID-nya kosongin aja karena sudah auto increment tadi. Yang sebelah kanan diisi Bu, yaitu. Nah, ya, misalkan 001 nama depan. untuk 2015 aja ya Pak. Bisa nanti diketik manual Bu. Oh, Pilih manual. aja tanggalnya. Tahun dulu Bu. Tahun, strip, bulan, strip, jangan garis miring Bu. Ketik Strip. ya Pak. Nah, itu format tanggal MySQL itu tahun, bulan, dan tanggal ya. Klik kirim. Lalu kirim. Kirim ya. Oh, siap. Nah, Ibu ke jelajahi. Jadi, Ya, ini bahasa Indonesia ya, jadi agak lain. Nah, ini adalah sudah tersimpan. Oke, ada lagi. oh ya baik. Oke, kita lanjutkan cuplikannya dulu ya. Saya akan membuat program untuk menampilkan data yang barusan menggunakan ChatGPT. Tapi ini hanya demonya dulu. Untuk prakteknya kita lakukan nanti di series yang ketiga ya. Ini saya contohkan saja cuplikannya. Nah, kita sudah punya database satu ini.
dan akan membuat aplikasinya. Kita masuk ke ekspor terlebih dahulu. Ekspor, kemudian view output estek. Ini akan mengenerate perintah. Nah, ini adalah perintah dari MySQL-nya. Create table. Artinya apa yang tadi kita lakukan. Kalau bahasa programmingnya seperti ini, Bapak Ibu. Create table MD pasien. ID auto increment. Integer 11 nomor varchar. Kemudian yang kita lakukan adalah insert. Yang tadi klik yang di sini. Insert. Nah, bahasa programmingnya, bahasa programmernya seperti ini. Insert into. Maksudnya masukkan ke dalam table MD pasien. Nama kolomnya ID, NRM, nama depan, nama belakang, sek tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir. Value-nya, nilainya 1001, Handy, laki-laki, Tasikmalaya, tanggal lahirnya ini. Nah, ini bahasa programmernya. Nah, karena kita kan tidak belajar programming nih. Dan kita tidak punya programmer misalkan di rumah sakit. Kalau rumah sakit ini pasti ada ya, tapi ada juga misalkan di klinik yang tidak punya. Kita mau bikin programnya. Oh, putus-putus ya. Oke, udah kelihatan ChatGPT-nya. Oke. Kita tinggal kasih perintah buat web menggunakan PHP, HTML, MySQL untuk menampilkan data. Nah, perintahnya kita pastikan ke dalam chat GPT-nya. Jadi kita akan membuat web menggunakan PHP. PHP itu bahasa programming ya. HTML, MySQL itu database kita yang kita gunakan saat ini. Nah, untuk menampilkan data, kita tinggal klik. Nanti dia akan membuat seperti ini. Ini kita disuruh bikin file config PHP. Kemudian ini untuk menampilkan gitu. Seperti ini. Jadi sedemikian mudahnya sekarang membuat aplikasi. Ya, ini kita tinggal copy pastekan. Misalkan ini adalah config PHP. Nah, kita copy saja ke folder SAM. Kita pilih htdoc. Kita buat new folder. Kita bikin NIS. Nah, di sini kita buat bisa pakai Notepad atau Notepad++ ya. Kita pakainya sekarang misalkan, oh ini kan NIS ya.
Grupnya kalau saya kalau nggak salah itu 1 sampai 8. Kita save, masuk ke sum, jadi suruh pakai config.php. Satu lagi indeks PHP. Setelah itu kita tinggal panggil di sini localhost inst. Nah, ini sudah ada muncul. Nah, coba kita pakai. Kita sudah ada data dulu. Oh, ini S2. Nah, ini kita sudah jadi nih. Ini benar passwordnya 1 sampai 8. Dia punya teman-teman mungkin nggak ada passwordnya ya. Tuh, sudah jadi aplikasinya. Hanya modal ChatGPT saja, gitu ya. Tapi ini prakteknya minggu depan atau ya seri ketiga lah ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, ini absensinya silahkan diisi terlebih dahulu. Pak izin, saya belum masuk ke WA grupnya, Pak. Oh, ini nih. Ini absensinya. Nanti WA grupnya ini khusus WA grup untuk belajar ini ya. Absensi ini WA grupnya. Ini semuanya deh. Jadi nanti boleh tanya-tanya kalau misalkan ada waktu senggang bikin apa namanya install dulu. Kalau ada pertanyaan silakan di wag kelas ini. Kalau misalkan lagi eh, menginstal atau ada kendala silakan tanya. Tapi mungkin kalau di jam kerja agak delay ya karena mungkin sambil sambil begitu. Tapi kalau misalkan ada kendala Siap. silakan di-share aja ke grup WA ini. Jadi kalau misalkan minggu depan atau 2 minggu lagi kita bikin, nanti bisa ikut lagi untuk membuat sistemnya menggunakan apa namanya ChatGPT atau Gemini. Kalau pakai Gemini juga bisa. Gemini. Contoh ini pakai Gemini ya. Perintahnya sama. Izin Pak bertanya Silakan. untuk yang daftar pasien yang sampingnya mini ini yang tengah, itu tadi ngambil dari mana ya Pak? Maksudnya yang mana, Bu? Yang tadi, yang di Bapak share screen tadi. Yang ini Yang bukan. lokal hostnya, Oh, local Pak. host. Share screen-nya hilang.
Tadi putus-putus. Oh, yang ini Bu. Ya, itu Pak. Oh, ini adalah hasil kita membuat codingan menggunakan ChatGPT, Bu. Jadi kita buat ChatGPT-nya, kita kasih perintahnya, kemudian kita bikin, nanti dia si ChatGPT itu dia akan membuat codingannya buat kita. Nanti kita simpan codingan tersebut di bawah folder SIM, htdoc, kemudian NIS. Nah, setelah kita simpan file-file yang diperintah yang dibuat oleh si ChatGPT ini, kita tinggal panggil localhost NIS. Tapi ini nanti untuk praktek sesi selanjutnya ya. Nanti sesi selanjutnya kita belajar membuat programnya menggunakan ChatGPT. Jadi kita nggak perlu coding lagi. Seperti itu. Bisa pakai Oh, baik. ChatGPT, bisa juga pakai Gemini. Jelas maksudnya, Bu? Iya, baik. Untuk itunya Pak, tadi kan ada localhost-nya itu Hmm, eh pastenya dari mana itu Pak? Yang daftar pasien yang tengah ini, yang ini. yang tengah daftar pasien, sampingnya chat GPT. Oh, ini, yang ini. Yang ini, Bu. Mana Pak? Yang tengah. Yang ini. Atau ini. Ya, yang itu daftar pasien. Daftar pasien. Oh, ini aplikasi Kan yang sudah ada dibuatkan oleh localhost NI. Nah, ini NIS. Ya, NIS. ya. Nah, ini ngambilnya ini dari mana, Pak? Nah, kalau ini kan kita sudah buatkan dulu ChatGPT-nya. Nah, ini nanti Ya, buat. ChatGPT ini dia apa namanya buat config.php sama index PHP. Nah, ini config PHP-nya. Ah, tadi sudah. Ini kemudian kita simpan di htdoc. Di htdoc kita bikin folder baru, Bu. NIS. Ya, siap. Kemudian kita simpan config PHP dan index PHP-nya itu di dalam Ya, folder NIS-nya. Nah, setelah disimpan, nama folder ininya yang dipanggil. Jadi localhost NIS. Seperti ini. Localhost, kemudian NIS itu nama folder yang kita bikin tadi. ya. Oh, berarti manual gitu ya, Pak? Ya, Enggak langsung manual copy diketik. paste dari itu ya. Manual diketik, kita bikin foldernya NIS. Maka kita ketik NIS. Kalau kita bikinnya Hmm. yang lain, misalkan nursing system, kita ketik nursing system. Kalau ada lagi yang lain, misalkan aplikasi Handysoft, kita klik begitu. Ya ini jadi ketik manual sesuai dengan Itu. folder yang kita buat. Gitu, Bu. Oke, nanti untuk codingannya, Oh. nanti belajarnya di sesi yang akan datang. Nanti kita praktek. Untuk database, ada yang mau ditanyakan? Ini ada chat. Perintahnya untuk ini ya. Oh, ini untuk minggu depan prakteknya ya. Perintahnya. Perintahnya sih seperti tadi. Tapi untuk prakteknya nanti kita akan kerjakan minggu depan. Perintahnya seperti ini. Buatkan web dan ini mau mati saya sambil saya cas ya.
Gitu, cukup. Kita nanti lanjut di WA grup aja ya. Isi dulu.